Selamat datang di tutor miring. Kali ini saya mau membagikan tips mengenai perbaikan mixer khusus penggantian roda gigi. Baik mixer yang mahal atau yang murahan, ada bagian yang sama, yaitu bagian ini. Roda giginya sama-sama terbuat dari plastik. Karena terbuat dari plastik, maka selalu ada masanya di mana ini akan haus dan harus diganti. Nah, jadi meskipun channel saya ini khusus membahas seputaran elektronika, tapi informasi kali ini saya rasa akan menarik untuk ibu-ibu, karena alat mixer ini, hand mixer ini sangat familiar dengan ibu-ibu, apalagi yang sering membuat kue. Nah, jadi meskipun merek yang murah atau yang mahal sekalipun, sekali lagi ada persamaannya di bagian sini. Jadi roda gigi ini sama-sama terbuat dari plastik. Ini sejauh yang saya temukan ya, sudah ada beberapa merek yang saya kerjakan penggantian roda gigi ini sama terbuat dari plastik. Sehingga memungkinkan bagian ini selalu ada masanya akan aus dan harus diganti. Nah, jadi untuk ibu-ibu di rumah, jika mixer ibu-ibu saat dinyalakan, saat di-on-kan, masih terdengar suara mesin atau motor yang masih hidup, tapi sebentar, ini kan nanti kan terpasang seperti ini. Nah, jika ibu-ibu menemui kendala di mana mixernya saat dinyalakan masih kedengaran bunyi mesin, masih terdengar putaran motor, ya, motornya masih nyala ya, masih hidup, tapi ini tidak berputar atau berputar sedikit tapi lemah, itu artinya kemungkinan besar mixer ibu-ibu adalah mixer yang bandel, yang kuat, mixernya tangguh. Karena biasanya kerusakan seperti itu adalah normal akibat pemakaian, jadi wajar ya. Mixer yang mahal sekalipun juga kerusakannya sama seperti itu, dimana ada waktunya suatu saat nanti roda-roda gigi ini akan aus ya, akan habis. Nah, tapi ada juga mixer yang benar-benar murahan dan tidak bandel ya. Itu meskipun roda-roda giginya ini masih bagus, tapi mixernya sudah mati saat di-on kan. Saat dinyalakan tidak ada bunyi mesin yang hidup, artinya mesinnya sudah mati, sementara gigi ini masih baik. Nah, kalau yang seperti itu berarti kualitas mixernya memang benar-benar murahan, karena harusnya jika gigi masih bagus berarti mixer itu belum terlalu lama digunakan. Maka karena itulah jika ibu-ibu menemui kendala setelah 1 tahun atau 6 bulan pemakaian, mixernya di-on kan masih nyala, tapi seperti tadi saya katakan putarannya lemah atau tidak berputar sama sekali. Jadi putaran lemah maksudnya berputar tapi bisa ditahan seperti ini ya dengan tangan. Itu justru adalah kabar baik, karena kemungkinan besar mesinnya masih berfungsi, dan kebanyakan yang rusak hanyalah pada bagian roda gigi ini. Maka dari itu mixer yang baik harusnya spare partnya tersedia di pasaran, terutama untuk roda gigi ini. Karena roda gigi plastik ini pasti akan kalah. Kalau rutin digunakan mungkin 3-4 bulan sudah aus, tapi kalau jarang digunakan mungkin bisa setahun. Dan itu normal ya, karena ini mirip seperti ban kendaraan, ada waktunya dimana kita harus mengganti ban kendaraan, dan mixer juga seperti itu, ada waktunya kita harus mengganti roda gigi ini. Nah, kapan penggantiannya? Itu tergantung frekuensi penggunaan. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa setahun. Itu tergantung frekuensi penggunaan. Nah, persoalannya untuk mixer yang murah-murah biasanya kita kesulitan mencari spare partnya. Nah, ini saya sudah beli, tapi ini tidak cocok. Ini jika hanya sekedar untuk ditempatkan di situ, didudukannya pada mixer itu cocok. Persoalannya adalah roda gigi ini tidak bisa dimasuki ini stick mixernya ini. Ini tidak mau masuk, ini tidak muat ujungnya itu karena roda gigi ini kekecilan. Kemarin saya sudah berkeliling untuk mencari part yang sesuai untuk mixer ini, tapi tidak ketemu.
Ya terpaksa saya beli saja apa yang ada. Ya ini kemungkinan part untuk Miyako atau Philips. Jadi di tempat saya selain dari kedua merek tadi yang saya sebutkan, ya sangat agak kesulitan ya mencari part untuk merek-merek tertentu. Padahal saya cek di lapak-lapak online itu banyak tersedia ya partnya, baik untuk Miyako, Philips, Sharp, Maspion itu ada ya. Tapi khusus di tempat saya kemarin saya sudah berkeliling dan hanya dapat yang ini. Merek-merek yang lain itu tidak ada. Ini khusus untuk Philips ya. Jadi semakin tidak lazim mereknya di pasaran, ya semakin susah mendapatkan partnya. Nah, jadi kali ini saya tetap akan menggunakan ini dan saya akan menunjukkan triknya. Ini kan tidak masuk, ini tidak muat kan, tidak penting itu. Yang penting ini muat dulu di sini. Yang penting masuk bisa ditempatkan di mixer ini dulu. Ini dulu kan ini cocok. Masalah tidak muat di sini itu urusan nanti. Bagaimana caranya? Jadi berikut ini adalah trik yang saya lakukan. Kita nyalakan kompor, kemudian panaskan stick mixer. Panasnya akan menyebar. Jadi gunakan kain seperti ini. Setelah panas, colokkan ke dalam roda gigi plastik, kemudian segera diputar-putar dan langsung dicabut, jangan lama-lama. Jadi perhatikan lagi informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk menggunakan kain untuk memegang stick. Nah, setelah panas kita colokkan ke dalam, diputar-putar dan segera dicabut. Kenapa segera dicabut? Jika terlalu lama besi panas masuk ke dalam plastik, saat plastiknya itu sudah mendingin bersama besi yang semakin mendingin, bisa-bisa plastik yang mengeras itu akan membuat kita kesusahan melepasnya. Jadi saat besi panas ini masuk, jangan lama-lama. Jika lama, besi dan plastik itu bisa-bisa mendingin dan susah untuk dilepas. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, jangan memasukkan besi yang panas itu terlalu dalam karena bisa-bisa merusak bagian penahan daripada roda gigi ini. Di ujungnya itu ada penahan untuk menahan besi, jadi jangan sampai terlalu dalam. Oke, meskipun trik ini sederhana, tapi tetap butuh kehati-hatian karena bisa-bisa merusak plastik roda gigi ini. Oke, sekarang stick sudah bisa masuk. Di situ ada penahan yang berfungsi menahan stick agar tidak jatuh. Lakukan untuk keduanya. Dan setelah stick bisa masuk seperti ini, maka barulah dipasangkan ke mixernya. Oke, sesederhana itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam DIY.